Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami KPP Madya Bogor Channel. Saya Intan, saya akan menemani waktu kawan pajak semua dalam podcast kali ini. Kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas seluk-beluk mengenai NPWP, PKP, dan sertifikat elektronik. Apa saja NPWP, PKP, dan sertifikat elektronik ini? Kita akan membahasnya kali ini. Pada kali ini saya akan ditemani oleh dua orang tamu. Yang pertama adalah Bapak Bisri Mustafa, kemudian yang kedua adalah Mas Aziz Rifai. Silakan kepada Pak Bisri dan Mas Aziz untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Itan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisri Mustafa. Saya bekerja di KPP Madya Bogor. Dalam hal ini menduduki jabatan sebagai penyuluh pajak. Baik, terima kasih Mbak Intan. Perkenalkan kawan pajak semuanya, saya Aziz Rifai. Saya di KPP Madya Bogor di seksi pelayanan dan bertugas di tempat pelayanan terpadu KPP Madya Bogor. Baik, terima kasih kepada Pak Bisri dan Mas Aziz sudah menemani saya di podcast kita. Baik, Pak Bisri, mungkin pertama saya akan bertanya Pak Bisri dulu. Terkait NPWP nih Pak, kita kan tahu ya, sekarang NIK itu akan berfungsi sebagai NPWP. Nah itu sebenarnya kenapa gitu, tujuannya apa NIK itu diberlakukan sebagai NPWP? Baik, terima kasih Mbak Intan. Mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya, mungkin latar belakang dari adanya NIK sebagai NPWP itu. Di tahun 2021 terbit Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif atau objektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak yang meliputi wilayah tempat kedudukan atau tempat domisili dari wajib pajak tersebut untuk mendapatkan NPWP. Nah, NPWP untuk orang pribadi sebagaimana dimaksud tadi nanti menggunakan NIK. Nah, itu. Kemudian tadi ya terkait umpamanya alasan maksudnya tujuannya itu salah satunya tadi ya untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi bagi wajib pajak. Terus yang kedua memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, yaitu bagi wajib pajak menggunakan NIK. Dan yang ketiga itu mendukung kebijakan satu data Indonesia, yaitu satu data identitas tunggal. Nah, dalam hal ini seolah-olah kan menggabungkan NIK sebagai NPWP, jadi seperti itu. Jadi mungkin tujuannya sebenarnya agar lebih sederhana gitu ya. Jadi setiap penduduk Indonesia itu nanti untuk mungkin yang sekarang NPP sebagai menggunakan NIK, jadi nanti dengan nomor yang sama bisa sebagai sarana administrasi kependudukan dan sarana administrasi dalam memenuhi layanan perpajakan. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian NIK itu nomor induk kependudukan. Itu ya. ada di KTP ya Pak. Ya, betul. Jadi nanti akan pakainya NIK aja ya, KTP aja. Kita cukup bawa KTP aja ya Pak ya. Nomornya ya, nomornya. Nomor yang udah, ada. Sebenarnya mungkin perlu diceritakan ya bahwa setiap yang punya NIK sebenarnya belum tentu wajib pajak. Tadi makanya ada syarat subjektif dan objektif. Jadi kalau umpamanya penduduk Indonesia yang ada NIK-nya mau menjadi wajib pajak dalam hal ini untuk memperoleh NPWP, berarti harus ada validasi atau mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tetap ya Pak ya, kalau kita mau memiliki
atau menjadi wajib pajak tetap harus mendaftarkan diri dulu ya, walaupun NIK kita udah punya ya Pak ya. Iya, betul. Karena tadi ada syarat subjektif dan syarat objektif. Objektif. Nah, baik. Terus Pak, ini kalau gimana nih caranya supaya NIK kita itu bisa teraktivasi menjadi NPWP nih Pak? Caranya ya tadi dengan mendaftarkan diri ke KPP terdaftar ya, atau giliran sekarang kan ada pakai layanan online ya, yang di DJP online atau layanan online nanti namanya e-registration ya, e-registration. Nah, dengan mengisi isian di situ nanti akan ada validasi. Nah, nanti terbit tadi NPWP kalau disetujui gitu kan. Baik, jadi bagi kawan pajak nih yang mungkin belum memiliki NPWP, nanti gampang saja ya, tinggal mendaftarkan diri seperti biasa ya Pak ya. Mungkin yang sudah ke web e-registration ya. Nah, ini sekarang mungkin Mas Aziz nih, untuk teknisnya gimana Mas Aziz? Bagaimana nih untuk kawan pajak yang belum punya NPWP, misalnya mau bekerja nih, biasanya kan diminta ya NPWP. Iya, betul, Nah, gimana, ada nggak cara mudahnya nih supaya mereka bisa mendapat NPWP? Ya, baik. Untuk kawan pajak yang hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, caranya cukup mudah Mbak Intan ya. Jadi melalui situs irek.pajak.go.id. Nah, di situ nanti bagi kawan pajak yang belum pernah mendaftar atau belum mempunyai akun, silahkan di paling bawah ada menu daftar ya. Nanti di situ diikuti saja untuk alurnya. Nah, yang perlu disiapkan adalah untuk orang pribadi, itu nanti harus mempersiapkan KTP, kartu keluarga, dan email aktif Mbak Intan. Nah, untuk apa email tujuannya? Nah, email nanti tujuannya untuk mengirimkan kode aktivasi. Jadi ketika mendaftar akun nanti akan dikirimkan link kode aktivasinya di email tersebut. Nah, nanti akan baru bisa untuk login ya di situsnya. Nanti dari situ diikuti saja untuk alurnya, mulai dari isian yang paling awal sampai dengan akhir. Nanti sudah cukup informatif ya di situ nanti Mbak Intan ya. Jadi untuk situsnya sendiri juga cukup mudah untuk dipelajari atau dibaca. Nanti bagi wajib pajak silahkan diisi sesuai dengan data masing-masing ya. Nanti terutama NIK ya, nanti NIK-nya di situ juga akan ada validasinya. Nah, untuk wajib pajak badan sendiri harus mempersiapkan KTP dan NPWP pengurusnya, kemudian akta pendirian dan perubahan yang terbaru. Nah, ke semua dokumen tersebut nanti di akhir pendaftaran akan diupload Mbak Intan. Jadi nanti silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk pendaftarannya. Nah, nanti untuk prosesnya setelah selesai mendaftarkan, nanti untuk NPWP-nya akan dikirimkan di email dalam bentuk NPWP elektronik ya Mbak Intan. Nanti untuk setelahnya itu ada penelitian di KPP kurang lebih 1 hari kerja. Setelah diteliti bahwa NPWP ini sudah layak untuk diterbitkan, nanti akan dikirimkan dokumen fisiknya ke alamat wajib pajak sesuai dengan alamat yang dicantumkan di saat pendaftaran tadi. Berarti fisiknya kita juga dapat ya Mas Aziz? Dapat ya, dapat Mbak Intan. Jadi tanpa harus datang ke KPP, kita sudah bisa daftar membuat NPWP secara online gitu. Betul ya Mas Aziz ya. Saat ini sudah bisa diakses secara online. Bagikan pajak nanti nggak usah khawatir, nggak perlu datang ke KPP lagi ya. Nanti langsung diakses irek.pajak.go.id. Itu termasuk badan juga ya, badan usaha juga. Betul. Badan termasuk gitu. Nanti bagi badan yang hendak mendaftarkan cabang-cabangnya ya, di situ juga bisa mendaftarkan diri melalui IREK tadi. Jadi nanti bisa dipilih untuk cabang. Jadi untuk pendaftaran NPWP cabang nanti akan menginput untuk NPWP pusatnya begitu. Oke, baik. Mungkin kawan pajak udah cukup jelas ya tentang NPWP. Jadi jangan bingung kalau misalnya kalian belum punya NPWP, kemudian pengen mendaftarkan diri menjadi wajib pajak memiliki NPWP, tinggal buka aja ya irek.pajak.go.id ya. Betul. Nah, nanti itu step-stepnya, langkah-langkahnya diikutin aja. Terus nanti sehari setelahnya ya, kalau udah valid semua, NPWP dikirim ke alamat kita gitu ya, betul. Mas Aziz. Iya. Baik. Kemudian
berapa lama ya? Berarti itu cuma sehari aja ya? Jadi untuk timeline penelitian ya di KPP-nya itu 1 hari. 1 Cuman untuk hari. pengiriman ke alamat wajib pajaknya itu kurang lebih 30 hari setelahnya maksimal. Jadi nanti Baik. kan untuk penelitian sendiri kan macam-macam ya Mbak Intan. Ada Mm-mm. ada penelitian mulai dari NPWP ganda. Nah, Mm-mm. itu juga salah satunya akan diteliti oleh petugas juga. Nanti kalau Mm-mm. misalkan semua penelitian sudah terlewati baru setelahnya akan dikirimkan dalam range waktu kurang lebih 30 hari 30 hari. nanti ke Tapi wajib pajaknya. itu sudah bisa dipakai ya? Sudah Mbak Intan. Jadi misalnya sehari itu langsung ada nomornya kan ya? Sudah ada Itu nomornya. udah langsung bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Oke. Baik. Kemudian ini kita ada satu istilah juga Pak, PKP ini. Mungkin Pak Bisri bisa menjelaskan ini sebenarnya apalagi sih PKP? Tadi kan udah NPWP nih Pak nih. Terus ini ada istilah PKP nih Pak. Silahkan Pak, mungkin bisa dijelaskan apa itu PKP. PKP itu kan kepanjangan dari pengusaha kena pajak ya, kepanjangannya pengusaha kena pajak. Jadi ada istilah pengusaha. Nah, pengusaha ini bisa berbentuk orang pribadi atau badan hukum. Nah, tetapi sebenarnya ada syarat-syarat ya, umpamanya untuk menjadi PKP itu ada syarat minimalnya itu loh, syarat minimalnya. Atau bisa saja karena kebutuhan wajib pajak seharusnya belum harus PKP, tapi dia dengan sukarela, bisa dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai PKP, yaitu dalam hal ini apabila peredaran usahanya sudah melebihi batasan pengusaha kecil. Nah, batasannya ini yaitu 4,8 miliar dalam suatu masa pajak. Jadi ilustrasinya apabila wajib pajak umpamanya di pertengahan tahun ternyata usahanya atau omsetnya dari perhitungan wajib pajak sendiri ya, ternyata udah mau melebihi 4,8 miliar, sebaiknya wajib pajak itu harus mendaftarkan diri untuk menjadi tadi pengusaha kena pajak, yang dalam hal ini biasanya kalau PKP ini nanti terkait dengan dia diberikan kuasa untuk memungut pajak pertambahan nilai. Itu pajak pertambahan nilai. Jadi nanti wajib pajak PKP itu atas penjualannya atau pemberian jasa kepada lawan transaksinya harus memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Kalau PKP nanti terkait dengan tadi memungut PPN dan ada menerbitkan faktur pajak. Ya. Terus kalau misalnya pengusahanya itu masih di bawah 4,8 Pak, omsetnya itu gimana Pak? Silahkan, kalau untuk kebutuhan TJP tetap memberikan tadi ya yang saya sebutkan bahwa batasan minimal 4,8 kan itu seharusnya atau wajib, karena TJP bisa apabila tadi ya pengusaha kena pajak tadi atau orang pribadi atau badan yang omsetnya sudah di atas 4,8 dan tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, DJP bisa menetapkan secara jabatan. Nah, tetapi apabila tadi wajib pajak ternyata karena kebutuhan atau kesadaran bahwa dia bertransaksi dengan lawan yang membutuhkan faktur pajak, nah wajib pajak walaupun tadi omsetnya di bawah 4,8 itu masih tetap bisa mendaftarkan diri sebagai PKP. Ataupun wajib pajak dari awal pas pendaftaran NPWP sudah bisa mengajukan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Jadi pilihannya ada di wajib pajak. Bisa dia secara sukarela, atau kalau ternyata di atas 4,8 belum PKP, Direktorat Jenderal Pajak bisa menetapkan secara jabatan atas wajib pajak tersebut untuk di PKP-kan atau dijadikan pengusaha kena pajak gitu. Nah, jadi berarti wajib pajak nih yang sudah ber-NPWP itu bisa menjadi PKP ya Pak, walaupun omsetnya belum 4,8 miliar. Iya, betul. Gitu. Kemudian mungkin syarat-syaratnya nih, kembali ke Mas Aziz nih, syarat-syarat untuk wajib pajak menjadi PKP ini apa aja nih Mas Aziz? Baik, untuk persyaratannya untuk pengukuhan PKP sendiri itu yang pertama
wajib pajak bisa download formulir yang ada di situs pajak.go.id di menu unduh formulir perpajakan. Nanti silakan di situ dicari untuk formulir pengakuan PKP. Nah, jadi untuk formulir pengakuan PKP ini nanti silakan untuk bagi wajib pajak orang pribadi silakan untuk ditandatangani, dan untuk yang wajib pajak badan nanti silakan untuk ditandatangani oleh direktur atau pengurus, kemudian dicap basah perusahaannya. Nah, kemudian untuk orang pribadi sendiri yang dilampirkan adalah mulai dari KTP. Kemudian bagi warga negara asing silakan untuk membawa paspor atau kitas atau kitab. Nah, nanti beserta dilampiri NPWP, dan kemudian syarat yang lain adalah sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak memiliki utang pajak. Itu untuk orang pribadi. Kemudian untuk badan tadi yang pertama formulir ya. Kemudian fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus. Kemudian salinan akta pendirian dan perubahan yang terbaru. Kemudian ada foto kantornya. Kemudian fotokopi perjanjian tempat sewa usaha jika ada ya. Kemudian denah lokasi. Kemudian bagi BUT silakan untuk melampirkan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, itu bagi BUT. Dan kemudian untuk wajib pajak badan cabang agar melampirkan surat keterangan sebagai cabang dari pusatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudah lapor SPT tahunan PPh badan pada 2 tahun terakhir dan tidak memiliki utang pajak. Nah, itu untuk pengakuan PKP. Nah, pengakuan PKP sendiri ini untuk timelinenya adalah 1 hari sejak diterima. Jadi artinya nanti ketika syarat administratif ini sudah terpenuhi, maka wajib pajak itu bisa langsung dikukuhkan sebagai PKP. Jadi nanti ketika misal di loket ya Mbak Intan ya, itu nanti wajib pajak persyaratannya secara formal sudah lengkap Sudah semua, lengkap. itu bisa dikukuhkan sebagai PKP. Dan Tidak perlu visit ya, Mas Aziz. itu yang pertama, yang pengakuan PKP bisa langsung. Nah, nanti ada yang kedua Mbak Intan. Jadi yang pertama tadi pengakuan PKP itu udah langsung dapat SPPKP namanya. Nanti surat pengakuan pengusaha kena pajak. Nah, tapi ada satu lagi yang wajib pajak nanti harus penuhi ketika sudah menjadi PKP, adalah aktivasi akun PKP. Nah, nanti setelah WP dikukuhkan sebagai PKP ini akan bisa bertransaksi menggunakan akun PKP ketika sudah aktivasi akun PKP. Nah, aktivasi akun PKP ini sendiri bisa disampaikan langsung ketika pengakuan PKP jadi bersamaan ya Mbak Intan ya. Yeah. Ataupun nanti maksimal 3 bulan. Jadi ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP dan wajib pajak dalam 3 bulan ini belum melakukan aktivasi akun PKP, nanti pengakuan PKP-nya harus dicabut dulu. Jadi bagi wajib pajak nanti untuk diperhatikan ya, ketika sudah mengukuhkan diri sebagai PKP, agar harus segera melakukan aktivasi akun PKP ya. Kalau amannya sih ya sebetulnya bersamaan ya Minten ya. Jadi udah dalam satu paket ya. Ada pengukuhan, ada aktivasi akun PKP. Nah, yang divisi tadi untuk yang ditanyakan Minten ya, itu adalah aktivasi akun PKP-nya Minten. Jadi nanti aktivasi akun PKP ini adalah kami yang dari DJP bertugas untuk memvisit kebenaran usaha dari wajib pajak, kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi real di lapangan. Nah, nanti aktivasi akun PKP ini ada syaratnya juga Mbak Intan. Jadi mulai dari formulir sama nanti silakan untuk ditandatangani ya. Kemudian sama lampiran identitas pengurus atau pejabat pengusaha bagi wajib pajak badan. Nanti kedua formulir ini juga bisa diunduh di pajak.go.id. Nanti silakan diisi dan disampaikan ke KPP atau di tempat terdaftarnya. Kemudian dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah diterima secara lengkap, nanti kami dari DJP akan melakukan visit ke alamat tempat usaha wajib pajak tersebut untuk meneliti kebenaran dokumen yang disampaikan dengan kondisi real di lapangan. Kemudian setelah itu akan kami undang wajib pajak ini untuk hadir ke KPP untuk melakukan aktivasi akun PKP-nya secara langsung di loket tempat pelayanan terpadu. Begitu Mbak. Jadi untuk pengurusan PKP ini yang datang harus direktur sendiri atau bisa misalnya stafnya atau kuasanya gitu? Ya, baik. Untuk
pengurusan PKP ini harus dilakukan langsung oleh direktur. Oh, Karena nanti oke. pun juga untuk ketika hadir di KPP nanti untuk direktur ya bagi wajib pajak badan itu akan kami minta atau dipinjam identitas aslinya. Mm-mm. Jadi yang bersangkutan nanti harus datang ke KPP Ini untuk verifikasi. pembuatan sertel ini ya, Mas Aziz ya? Betul, jadi nanti ada lagi namanya sertifikat elektronik ya Mbak Intan. Mm-mm. Itu nanti juga bisa langsung diajukan bersamaan ketika Aktivasi. diundang ya. Waktu aktivasi akun PKP dan wajib pajak kami undang ke KPP. Nah, itu nanti juga permohonan sertel ini harus dipenuhi wajib pajak sehubungan Mm-mm. dengan pembukaan PKP karena ketika akun PKP ini sudah diperoleh wajib pajak, untuk menjalankannya harus ada namanya sertifikat elektronik. Mm-mm. Nah, itu pun juga nanti harus diurus langsung ke KPP. Baik. Tapi ketika mengajukan permohonan PKP ini, apakah bisa lewat pos? Bisa, Mbak Intan. Bisa. Iya, nanti Iya. untuk penelitian permohonannya ketika sudah lengkap akan langsung kami proses. Mm-mm. Namun ketika nanti masih ada yang kurang, akan kami lakukan prosedur pengembalian kepada wajib pajak kembali untuk dipenuhi terlebih dahulu, baru nanti silakan untuk diajukan kembali sesuai dengan kekurangannya. Berarti direktur cukup datang 1 kali gitu. Iya, 1 kali. Nanti Hmm. ketika aktivasi akun PKP. Saat aktivasi akun PKP. Jadi Betul. sama ya Mas Aziz, di mana-mana walaupun direkturnya sibuk ya, tetap harus datang ya Mas Aziz Iya, ya. betul. Karena itu terkait sama nanti ada kode-kode yang harus dibuat ya oleh direktur sendiri ya. Iya, betul. Nanti untuk pembuatan sertifikat elektronik ini nanti akan ada yang namanya passphrase. Nah, passphrase Mm-mm. ini harus dibuat oleh direktur langsung. Jadi direktur yang berhak untuk membuat passphrase-nya. Nah, untuk aktivasi akun PKP sendiri, kenapa direkturnya harus datang juga? Itu karena nanti akan kami kirimkan kode aktivasi, dan Baik, atau password yang akan kami kirimkan langsung ke email perusahaan direktur. atau direkturnya. Iya, Jadi nanti kami anggap bahwa ini kan untuk password kan adalah data rahasia, bahkan untuk betul, kami data rahasia betul ya. kami sendiri yang di DJP kan tidak boleh mengetahui password wajib Mm-mm. pajak ya. Jadi Iya, nanti harus ada direkturnya langsung yang mengontrol iya. atau menghandle untuk email perusahaannya itu. Karena Gitu. terkait pembuatan faktur mungkin ya Mas Aziz Iya, ya. nanti ke depan untuk pembuatan faktur ini kan hal yang sedikit rawan ya ketika ada orang lain mungkin atau yang tidak berkepentingan Mm-mm. tahu untuk passwordnya gitu. Betul, baik. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin Pak Bisri, untuk wajib pajak nih yang sudah menjadi PKP, ini kewajibannya ini apa saja nih Pak untuk PKP ini? Apakah ya cuma menjadi PKP saja atau ada konsekuensinya nih setelah menjadi PKP? Baik, terkait dengan tadi ya kewajiban setelah menjadi PKP, berarti wajib pajak ini kan sudah diberikan kuasa Amanat ya. amanat oleh negara sebenarnya untuk memungut yang namanya pajak pertambahan nilai. Mm-mm. Jadi nanti PPN. setiap transaksinya dia harus namanya bukti pungutan PPN itu yang nanti dikenal dengan faktur pajak. Faktur. Cuman faktur pajak tersebut pun nanti bermacam-macam. Ada kodenya mungkin ya, yang kalau nanti wajib pajak yang menjadi PKP ada, setahu saya ada kode nyampe 9 gitu loh. Salah satunya mungkin kan pajak yang harus umpamanya dipungut sendiri, Iya. kodenya 01 kayak gitu. Jadi 02 setiap umpamanya. transaksinya itu setiap harus ada transaksinya faktur ya ya. Pak ya. Kalau emang transaksinya kita lihat dia itu jadi objek PPN apa enggak. Karena kadang-kadang walaupun jadi objek PPN, dia ada transaksi macam-macam yang kita sebut kadang-kadang atas transaksi ini dibebaskan, atau atas transaksi ini tidak dipungut, atau atas transaksi ini dipungut oleh bendaharawan dan sebagainya. Yang nanti itu yang membedakan adalah tadi namanya kode jenis faktur pajak. Nah, itu. Jadi kewajibannya menerbitkan faktur pajak, dan setelah menerbitkan itu semua wajib pajak yaitu kewajibannya untuk melaporkan. Jadi nanti ada kewajiban namanya SPT masa ya, atau laporan bulanan bagi pengusaha kena pajak gitu. Jadi jangan lupa ya kawan pajak yang
sudah menjadi PKP untuk melaksanakan kewajibannya ya Pak ya. Kalau tidak melaksanakan kewajibannya ini ada sanksinya nggak Pak? Oh ya, otomatis karena tiap undang-undang biasanya kan kalau ada hak dan kewajiban, terus apabila ada hal yang tidak dilaksanakan selalu ada sanksi. Mungkin ditambahin ya yang tadi. Iya. Di samping kalau sudah PKP biasanya kan transaksi kan kedua belah pihak ya. Umpamanya kita berdagang nih, kita beli barang. Nah, kita beli barang, kalau pada saat kita beli barang ternyata penjualnya PKP, nah kita dipungut oleh tadi penjual untuk bayar PPN. Namanya nanti bagi kita sebagai pembeli namanya pajak masukan. Terus apabila ternyata barang yang sudah kita beli kita jual lagi, kita akan mungut dari pembeli. Umpamanya kita jual ke si A gitu ya. Si A itu nanti akan dapat faktur pajak dari kita, dan ada bayar PPN. Nanti sebenarnya tadi PKP itu yang dibayar pajaknya adalah apabila ternyata ada selisih atau kita bilang biasanya pajak yang kita pungut ternyata lebih besar daripada pada saat kita beli barang gitu lah. Namanya Ada keuntungan ada mungkin keuntungan ya. atau apa kan udah ada margin ya, berarti nanti atas PPN-nya sebenarnya atas selisih dari tadi pajak masukan atau pajak yang kita dipungut oleh orang lain pada saat beli barang dibandingkan dengan saat kita mungut. Jadi umpamanya pada saat ilustrasinya mungkin seperti ini. Pada saat kita beli barang umpamanya harganya 100 juta kali ya. 100 juta karena PPN untuk sekarang 11%, kita akan membayar 100 juta 111 juta. Nah, kan 111 juta. Nah, terus kita jual dengan harga jual umpamanya 120 juta gitu bahasanya. 120 juta berarti kan nanti kita akan mungut, tinggal dikali aja 120 juta dikali 11% gitu. Nanti konsumen akan bayar tadi 120 ditambah PPN-nya 11% gitu ya. Nah, angka yang 11 juta tadi adalah nanti sebagai pengurang dari pajak keluaran. Jadi selisihnya itulah yang sebenarnya yang harus kita laporkan. Dalam hal kayak tadi ini, ternyata kita udah beli barang banyak gitu kan ya, punya kita sebut punya pajak masukan banyak gitu, umpamanya punya pajak masukan anggap 10 juta gitu. Ternyata kita jual barangnya baru laku dalam satu masa ya, baru laku umpamanya berapa? Umpamanya kita mungut PPN-nya cuman baru 6 juta gitulah, 6 juta. Baik kan ada namanya pajak keluaran 6 juta, tapi pada saat kita beli barang kita sebenarnya sudah bayar PPN 10 juta gitu kan. Kan berarti ada selisih 4 juta. Kelebihan. Nah, kalau ada kelebihan seperti tadi pelaporan di SPT-nya berarti kita sebenarnya nggak perlu bayar gitu karena ada kelebihan itu. Sebenarnya seperti itu mekanisme tadi, namanya mekanisme penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan gitu. Atau perbandingan pajak keluaran dan pajak masukan. Baik. Jadi kalau kita sudah menjadi PKP itu selain kita memungut juga kita bisa mengkreditkan PPN yang sudah dipungut atas diri kita ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Jadi beberapa pengusaha juga memandang saya memang harus menjadi PKP ya kan, saya butuh PKP karena mungkin diminta juga oleh lawan transaksi gitu. Betul. Dan mungkin kita juga bisa mengkreditkan pajak masukan yang sudah kita atas barang yang kita beli ya Pak ya. Baik. Kemudian untuk Mas Aziz nih, untuk orang pribadi apakah bisa menjadi PKP juga ya? Bisa Mbak Intan. Bisa. Ini tadi ada titipan pertanyaan nih Mas Aziz. Untuk orang pribadi ini bagaimana untuk mengurus sertelnya? Oh iya. Gitu. Sebenarnya untuk prosedurnya sama saja ya Mbak Intan ya. Jadi nanti untuk sertifikat elektronik orang pribadi ini ataupun PKP-nya ya itu kan kalau secara persyaratan nanti akan lebih sederhana karena orang pribadi ya. Iya.
itu hanya melampirkan untuk sertifikat elektroniknya hanya melampirkan formulir nanti yang bisa diunduh juga di pajak.go.id, kemudian KTP, kemudian untuk warga negara asing nanti untuk sebagai pengganti KTP yaitu melampirkan paspor dan kitas atau kitab. Kemudian melampirkan juga untuk NPWP atau SKT-nya. Jadi nanti silakan langsung datang ke kantor pajak untuk meminta sertifikat elektronik dan harus langsung ya. Ada kondisi tertentu yang diatur di Per 04/PJ/2020 itu terkait dengan orang pribadi yang bisa diwakilkan. Nanti bisa wajib pajak juga cek di situ ada beberapa kondisi-kondisi yang bisa wajib pajak tersebut diwakilkan. Nah, kalau untuk secara normalnya biasanya untuk sertel ini diurus langsung oleh yang bersangkutan begitu Mbak Intan. Baik, jadi tetap ya harus datang langsung ya Iya, untuk betul. mengurus sertifikat elektroniknya untuk orang pribadi ya terutama ya. Betul Mbak Intan. Baik, kawan pajak, mungkin kita simpulkan saja ya Pak ya, sudah banyak yang kita bahas terkait NPWP, PKP, kemudian sertifikat elektronik. Kawan pajak, kalau kita bahas tadi, NPWP itu bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif itu harus membuat NPWP. Kemudian bagi yang sudah memiliki NPWP yang dia ingin menjadi PKP, nah dia bisa mengurus PKP ini. Sudah wajib menjadi PKP kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Kalau masih di bawah 4,8 miliar boleh menjadi PKP dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi ya sebelumnya. Kemudian untuk sertifikat elektronik ini harus diurus juga terutama bagi PKP. Namun selain PKP juga saya tadi lupa ya menanyakan untuk pelaporan SPT ya, SPT PPH ini juga sudah memerlukan sertifikat elektronik. Nah, kawan pajak, untuk sertifikat elektronik ini tidak hanya badan yang bisa mendapat sertifikat elektronik, tapi juga wajib pajak orang pribadi sekarang sudah dari dulu sebenarnya sama saja ya Mas Aziz, bisa mengurus sertifikat elektronik seperti itu kawan pajak. Kemudian pesan sponsor untuk yang terakhir ya, tentang validasi NPWP menjadi NIK ya. Kita tidak lupa nanti terakhir kalau tidak salah tanggal berapa Pak batasnya itu? Ya tadi mungkin perlu sampaikan lupa tadi lupa, ya. Dengan NIK menjadi NPWP sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur di PMK 112 tahun 2022 yang berlaku sejak 14 Juli tahun 2022. Nanti NIK menjadi NPWP ini itu kalau NIK kan sebenarnya NPWP yang sekarang ini kan 15 digit ya. Sedangkan NIK ini 16 digit. Jadi sebenarnya di samping tadi NIK sebagai NPWP sebenarnya ada perubahan dari digit dari 15 ke 16 digit. Nah, untuk saat ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ya, dua-duanya sebenarnya masih bisa dipakai. Berlaku. Ya, masih bisa dipakai. Tapi nanti setelah 1 Januari 2024 NPWP sebagai NIK nanti yang terpakai adalah yang 16 digit. Jadi sampai dari mulai sekarang NPWP seolah-olah masih ada dua nih, karena untuk yang NPWP 16 digit itu hanya baru untuk layanan administrasi perpajakan saja, nggak layanan lainnya gitulah, layanan lainnya tetapi harus diaktifasi ya, yaitu betul. Kalau umpama yang tadi untuk orang pribadi ya NIK itu harus diaktifasi di menu DJP online, di menu DJP online untuk dapat mengaktifasi apakah valid apa enggak sebenarnya. Kalau NIK-nya ternyata valid, maksudnya valid di sini NIK kan berarti dikeluarkan oleh Disdukcapil ya bahasanya. Kalau umpamanya ternyata NIK-nya valid dengan data atau padan
NIK yang tercantum di NPWP itu padan sama persis dengan data yang di Dukcapil, otomatis datanya valid. Nah, NIK yang seperti inilah yang bisa NIK sebagai NPWP karena datanya valid. Dimungkinkan juga kalau datanya belum valid, berarti harus bahasanya diurus dulu mungkin di Dukcapilnya sampai dengan NIK itu menjadi valid, baru nanti bisa untuk layanan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online. Jadi sampai saat ini masih dibuka kesempatan tadi ya, bahwa untuk layanan DJP online untuk orang pribadi untuk masuknya atau kita sebut biasanya login itu ya. Untuk login masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit atau tadi menggunakan NIK yang sudah divalidasi dengan data valid, mungkin seperti itu. Iya, baik. Mungkin Mas Aziz ada yang menambahkan untuk closing gitu statement. Ya, bagi kawan pajak, mungkin terkait dengan pemutakhiran data itu ya atau validasi NIK itu agar segera dilakukan, karena nanti untuk ke depan kan sebetulnya sampai dengan tadi 31 Desember 2023 ya. Itu walaupun masih bisa digunakan untuk NPWP yang 15 digit, tapi kami dari Direktorat Jenderal Pajak juga menghimbau kepada kawan pajak sekalian agar segera untuk memvalidasi NIK-nya untuk sebagai NPWP, karena ini kan untuk masa transisi ya sebetulnya ya. Walaupun nanti baru dimulai di 2024 di 1 Januari, tapi nanti ini adalah masa transisi. Jadi harapannya nanti ke depan wajib pajak sudah tidak perlu memikirkan lagi atau tidak perlu pusing bahwa NPWP-nya belum tervalidasi. Dan bagi kawan pajak yang barangkali dari KPP-nya mendapatkan WA Blast himbauan untuk pemutakhiran, kami harap mungkin ya Mbak Intan untuk tidak takut ya atau tidak was-was terkait dengan WA tersebut, karena itu hanya himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk sosialisasi segera bahwa agar ya. segera divalidasi NIK-nya sebagai NPWP. Kalau ada masalah mungkin bisa datang ya ke KPP. Iya, betul. Atau bisa juga untuk menghubungi WhatsApp konsultasi yang tertera di akun sosial media KPP masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Bisri, terima kasih Mas Aziz atas penjelasannya dalam podcast kita kali ini. Terima kasih kawan pajak atas perhatian kalian semua. Kami tutup podcast siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.